Ya pemirsa, tewasnya pekerja pembersih wihara di Deli Serdang, Sumatera Utara masih menjadi tanda tanya. Dugaan sementara kematian korban terkait klaim asuransi. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologi sebenarnya, sudah bergabung bersama kami Ibu Juwita yang merupakan bibi dari korban. Selamat siang Bu Juwita. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka atas apa yang terjadi dengan Ripin, Bu Juwita. Ya, Bu Juwita mungkin bisa diceritakan kronologis bagaimana penemuan mayat Ripin diawali. Seperti apa Bu Juwita? kronologis. Kronologis, eh maksudnya cerita kemana? Kita sering berpesan. Oh, ya. Kam- Kami waktu itu kan mau antar, sebelum antar Lipin pulang, kami makan dulu di Medan. Nah, habis makan, barusan antar Lipin pulang. Mau pulang ke tempat rumah dia di Perbongan. Nah, jadi sampai sana, di tengah jalan itu si Lipinnya minta ini berhenti mau kencing, mau buang air kecil. Nah, jadi kami berhenti, dia turun. Terus kan habis itu kami nggak nengok ke belakang juga. Habis itu kan ada suara benturan gitu, ada suara bunyi gitu, kayak apa? Kayak kena tabrakan gitu. Nah, jadi itu saya bilang sama anak, ini tadi suara apa? Terus saya anak turun bilang, anak turun, terus saya pun turun. Ke belakang, si Ripinnya udah kena tabrak. Jadi dia kena tabrak, dia tersungkur gitu. Habis itu kami mau pegang dia, saya mau bawa dia ke rumah sakit, tapi dia terusnya eh, apa lari gitu, maksudnya dia gimana ya, kayak trauma gitu. Nah, habis itu saya pegang dia, saya bawa ke ini ke belakang belakang mobil, ke samping itu terus saya maksudnya mau sama dilihat bajunya itu kan kok jadi saya pun waktu itu trauma, jadi saya nggak bisa nggak bisa eh, pikir yang pasti gitu. Jadi saya sama dia maksudnya buka baju itu, mau ganti baju, mau bawa dia ke rumah sakit. Jadinya waktu itu di pinggir itu supaya ada paret, itu Bu kita kan Juwita, nggak kelihatan juga paretnya. Bu Juwita saya ingin mengkonfirmasi artinya Bu Juwita melihat mobil yang menabrak Ripin begitu ya Bu Juwita? Iya, tahu-tahu mobil dari samping, begitu ada suara mobil itu dari samping kencang juga, dan begitu ada suara benturan, habis itu mobil dari samping terusnya dia ke depannya kencang gitu. Kami nggak perhatiin juga. Bu Waktu itu Juwita, kita usai nggak tahu. kejadian tersebut bagaimana Bu Juwita mengabarkan ibu korban, Ibu Ripin maksud kami? Apakah Ibu langsung Hah? menghubungi Ibu Ripin saat kejadian itu terjadi? Nggak ada, ibu itu nggak punya HP, nggak bisa dihubungi. Terus Lalu saya waktu itu saya hubungnya ini ambulans, kan mau bawa ke rumah sakit. Terus saya hubungnya ke keluarga ini, saudara saya yang dekat-dekat sana juga, belum sana. Jadi udah saya hubungi, terus mereka saudara saya itu rupanya pergi beras pagi. Satu rumah itu pergi, gak di rumah. Kita hubung lagi, satu lagi family juga. Nah, dia nggak punya nomor telepon ambulans. Nah, habis itu saya nggak tahu kemana lagi, saya bingung kan, ya saya teleponnya itu, saya ingatnya TDS kan ini ada mobil ambulan juga. Jadi saya hubungi ke TDS itu. Nah, panggil ya, tolong bawakan ambulannya, ada kecelakaan, saya bilang gitu. Jadi ke situ Bu terus Juwita, orang TDS datang, tapi
Hah? Ibu Juwita, kami ingin mengkonfirmasi apakah betul Ibu Juwita saat ini dilaporkan ke kepolisian oleh pihak keluarga yang lain atau bagaimana Bu Juwita? Iya dilaporkan menuduh apa? Menuduh saya pembunuh. Bu Juwita, bagaimana melihatnya ini kepolisian sepertinya diduga meninggalnya Ripin bukan dari kecelakaan. Bagaimana Bu Juwita melihatnya? Itu tidak benar. Ini memang kok Filipin, memang saya lihat ini memang kecelakaan, memang ditabrak lari. Mobil apa yang Bu Juwita lihat saat itu? Itu mobil pickup ya, kayaknya si 300 gitu lah. Pun saya nggak perhatiin sampai gitu jelas, yang tanya mobil pickup. Apakah informasi ini sudah Ibu Juwita sampaikan ke kepolisian, Ibu? Sudah. Waktu di BAP kan udah saya jelaskan semua gitu. Baik, Ibu Juwita, pada saat setelah terjadinya Ripin ditabrak, siapa orang yang berhasil Ibu Juwita komunikasikan untuk menyampaikan informasi terjadinya kecelakaan tersebut? Maksudnya sama keluarganya ya. Terusnya langsung habis panggil itu ambulan TDS, kan kita lagi nunggu juga kan sampai 1 jam lebih baru datang. Jadi dari situ kita langsung hubungi sama abangnya si Ripin bahwa ini si Ripinnya kena tabrak. Terusnya si Rudi minta anak saya kan nggak minta video call, jadi terus minta anak saya video call, kirim kasih dia lihat. Jadi anak saya video call kirim kasih dia gitu. Bu Juwita sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, Ibu? Sudah. Baik, Bu Juwita, mungkin saya ingin sedikit menggali, Bu. Ini ada dugaan, ada kecurigaan ketika Ripin ditemukan tidak menggunakan pakaian begitu. Mungkin Bu Juwita bisa jelaskan bagaimana, Bu, bisa terjadinya kecelakaan namun kondisi Ripin tidak menggunakan baju. Seperti apa, Bu Juwita? Ya, waktu itu mungkin kita lihat bajunya kan kotor, karena kan ada lumpur, mungkin ada darah, pokoknya nampaknya kan nggak jelas juga ya, taunya bajunya kotor. Jadi saya kan mau maksudnya gantiin baju, kasih tukar baju ini kan, gantiin baju itu maksudnya mau bawa dia ke rumah sakit. Artinya Bu Juwita yang melepaskan baju Ripin? Iya, karena saya lihat bajunya jorok di situ. Pada saat Bu Juwita menemukan Ripin, apakah masih ada tanda kesadaran dari Ripin atau bagaimana, Bu Juwita? Waktu kecelakaan itu? Iya, waktu Ibu menemukan apakah masih ada tanda kesadaran dari Ripin atau sudah tidak sadar, Ibu? Dia masih bisa ngomong, dia masih bisa ngomong, bisa ini. Saya kayak orang apa lah, bisa ngomong, masih bilang aduh itu masih bisa ngomong. Jadi begitu saya sama dia ini buka baju, terus itu mau gantiin bajunya jorok gitu kan. Nah, jadi dari situ saya kasih dia duduk di samping itu, samping jalan itu. Pokoknya di sampingnya ada paret gitu, dalam pun kita nggak kelihatan. Ini kan tidak banyak rumput kan kita nggak tahu gitu. Jadi dia mungkin nggak bisa diam waktu itu, dia pun mungkin trauma atau gimana kan, dia nggak bisa diam. Akhirnya dia guling masuk ke paret. Bu Juwita, ini keluarga kan ada kecurigaan, ada kejanggalan dari meninggalnya Ripin, kemudian dikaitkan dengan kasus asuransi. Ini bagaimana Bu Juwita menanggapinya? Oh iya, asuransi. Asuransi itu kan ahli warisnya si abang kandung. Abang kandungnya itu Rudi Irawan. Semua atas nama Rudi Irawan. Kita tak punya. Karena itu waktu kemarinnya kan gini, aturan kita kasih kenakan agennya aja. Terus abangnya setuju, kalau nggak setuju kan dia yang bilang tanda tangan, kita juga nggak bisa. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita sudah bergabung bersama kami. Semoga kasus ini bisa selesai dan terbuka seterang-terangnya. Sekali lagi terima kasih Bu Juwita.